1262 harta karun paling berharga. Yang Chen juga melihat patung Yuban dan tiba-tiba mengerti penderitaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Meskipun kondisi jiwa dapat bertahan lama, harganya sangat mahal. Jika kultivasi seni bela diri seseorang tidak cukup selama hidupnya, mereka tidak dapat bereinkarnasi setelah kematian. Kultivasi seni bela diri Yuban pasti tidak cukup, dan setelah kematian, ia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bereinkarnasi. Ini hanya satu aspek. Harga yang dibayar Yuban agar jiwanya tetap hidup adalah bahwa ia tidak akan pernah bisa meninggalkan negara suci Tiandu seumur hidupnya. Selain itu, ia harus menanggung kesepian dan penderitaan yang tak berujung. Jika itu orang lain, siapa yang bisa menanggungnya? Meskipun begitu, Yuban melakukannya demi negeri suci Tiandu dan demi Kaisar Tiandu tanpa mengeluh sedikit pun. Atas hal ini saja, ia layak dikagumi. Yuban hanya mengenang sejenak sebelum kembali normal, menunjuk ke depan dan berkata, yang di depan ini adalah patung Kaisar Agung. Yang Chen mengikuti arahan Yuban dan menatap patung Kaisar Tiandu. Patung itu persis seperti orang aslinya, berdiri di sana, memperlihatkan aura yang mengagumkan. Melihat ini, Yang Chen dengan hormat membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Tiandu. Melihat ini, Yuban mengangguk puas, lalu ia juga melangkah dan membungkuk ke arah Kaisar Tiandu. Ia lalu berkata, Kaisar Agung, aku telah membawa Yang Chen ke sini. Selanjutnya, upacara suksesi akan dimulai. Aku yakin ia akan lulus ujian akhirmu dan berhasil mengambil alih negara suci Tiandu, menjadi pemilik keduanya. Ketika percakapan itu berakhir, Yuban melambaikan lengan bajunya, beberapa dupa besar dinyalakan, api berkobar, dan asap memenuhi udara, perlahan memasuki patung Kaisar Tiandu. Melihat ini, ekspresi Yang Chen bingung. Ujian terakhir. Dia memiliki indera penciuman yang tajam dan merasa bahwa mewarisi kerajaan surgawi mungkin bukan hal yang mudah. Sekarang sambil melihat asap, dia menemukan bahwa ketika asap menyatu dengan patung Kaisar Tiandu, patung itu tiba-tiba berubah. Perubahan yang paling terlihat adalah pada matanya, yang menjadi terang dan berkilau. Kemudian, Yuban mulai melafalkan sesuatu dengan keras. Seluruh patung tampak hidup, bukan hanya patung Kaisar Tiandu, tetapi juga patung-patung di sekitarnya. Saat patung-patung ini hidup, semuanya bersifat membunuh, langsung menargetkan Yang Chen. Hah! Wajah Yang Chen sedikit berubah, tidak menyangka patung-patung ini akan menguncinya sebagai target mereka. Memiliki puluhan patung yang menyerang sekaligus agak menakutkan, dan yang paling penting, Yang Chen tidak tahu bagaimana harus memilih saat ini. Patung-patung ini jelas-jelas memusuhi dia, tetapi dia tidak ingin menghancurkannya. Bukankah itu tidak menghormati para seniornya? Tetapi jika dia tidak menghancurkan patung-patung ini, apa yang harus dia lakukan? Jelaslah bahwa ini adalah ujian terakhir Kaisar Tiandu untuk suksesinya di negara Dewa Tiandu. Jika dia tidak dapat lulus ujian ini, dia tidak akan dapat menggantikan negara Dewa Tiandu. Hal ini membuat Yang Chen sulit dihadapi. Ia harus mengangkat telapak tangannya, dan 3 api muncul, nyaris menghalangi patung-patung ini tanpa banyak kekuatan. Namun, ini hanyalah kematian yang lambat. Patung-patung ini jelas kuat, dan tidak mungkin mereka dapat dihentikan hanya oleh 3 api. Yuban melihat ini dan, ketika melihat Yang Chen membuat pilihan seperti itu, segera memarahi, Tuan Muda, hancurkan patung-patung ini. Tetapi jika aku menghancurkan patung-patung ini, bukankah itu akan dianggap tidak sopan kepada para seniorku? Yang Chen bertanya dengan ragu. Hahaha. Mendengar ini, Yuban tertawa puas, Tuan Muda, saya sangat bersyukur Anda memiliki hati seperti itu. Namun, ini adalah ujian Kaisar Agung untuk Anda. Jika yang lama tidak pergi, bagaimana yang baru bisa datang? Anda mengambil alih negara Dewa Tiandu, mengantar era baru, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Yang Chen terdiam. Lagi pula, dia bukan orang yang suka berbasa-basi. Karena Yuban sudah mengatakannya, tidak ada alasan baginya untuk menahan diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan penuh dari 3 api itu, dan langsung membakarnya. Beberapa patung yang lebih lemah langsung berubah menjadi abu. Namun, sebagian besar patung itu jelas lebih kuat, terutama patung Kaisar Tiandu, yang dapat menghalangi apinya dari luar. Sepertinya ujian terakhir yang diberikan Kaisar Tiandu tidaklah sederhana. Yang Chen bergumam dalam hatinya. Karena itu masalahnya, tidak ada alasan baginya untuk menahan diri lebih lama lagi. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya, dan jangkauan 3 api itu meluas. Kemudian dia melambaikan tombak panjangnya, dan jurus penghancur gunung langsung ditampilkan. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menyebar. Kemudian Yang Chen dengan cepat mengeksekusi tekniknya, lapisan demi lapisan guntur dan kilat menyebar, dan itu adalah Dewa Petir. Saat Dewa Petir dipajang, lusinan patung langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, hanya tersisa patung Kaisar Tiandu dan 2 patung yang tampaknya menjadi pengawalnya, melindunginya di sisinya. Hal ini mengejutkan Tetua Yuban, Tuan Muda memang telah mencapai tingkat keempat alam bela diri surga. Ujian yang ditetapkan oleh Kaisar Agung adalah untuk tingkat pertama alam bela diri surga. Hal itu bukan lagi menjadi kesulitan besar bagi Anda.
Memang, meskipun ada beberapa kesulitan, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Yang Chen. Yang Chen menggunakan Dewa Petir, dan dalam waktu singkat, dia telah melenyapkan dua penjaga petir di samping Kaisar Tiandu. Saat berikutnya, dia mengunci sejumlah besar guntur dan kilat pada patung Kaisar Tiandu, mengendalikan patung itu sebelum akhirnya menyapunya dengan satu senjata, melepaskan meriam gunung runtuh. Ketika meriam gunung runtuh ditembakkan, patung Kaisar Tiandu tiba-tiba hancur dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Patung-patung yang awalnya rapi kini telah rusak dan berserakan. Melihat ini, Yang Chen menghela napas berat dan menggunakan tiga api untuk membakar abis pecahan batu. Tepat saat batu-batu yang pecah itu terbakar abis, tiba-tiba sebuah kekuatan ungu pekat meledak dan melesat ke tubuh Yang Chen. Yang Chen bisa saja mengelak, tetapi dia tidak merasakan niat jahat apapun dan tidak berusaha menghindarinya. Apa ini? Yang Chen sangat terkejut. Ini adalah inti dari semua larangan di negara Dewa Tiandu. Sekarang inti larangan ini telah menyatu denganmu, kau dapat mengendalikan negara Dewa Tiandu dengan sempurna dan menjadi tuannya yang kedua. Bahkan aku tidak memiliki wewenang seperti ini, kata Yuban. Yang Chen bingung, ada larangan di negara suci Tiandu yang bahkan tetua Yuban, sang pencipta, tidak dapat mengendalikannya. Semua larangan di negara Dewa Tiandu memang diciptakan olehku. Secara teori, aku seharusnya bisa mengendalikan semua larangan itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa kusentuh. Alih-alih memberiku manfaat, menyentuhnya malah akan merugikanku. Jadi, Kaisar Agung tidak memberiku wewenang dan menyerahkan semua ini kepadamu. Ini juga kekayaan terbesarnya untukmu, Yuban tertawa. Bab 1263 Kegilaan Tombak Dewa Pembantaian. Yang Chen bingung, apa benda-benda ini? Meskipun sekarang dia bisa mengendalikan semua larangan di negeri suci Tiandu, dia masih belum memahami lingkungannya sebaik Yuban. Mendengar bahwa bahkan Yuban tidak memiliki izin mengendalikan benda-benda ini, tidak diragukan lagi itu adalah harta paling berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar Tiandu. Tuan muda, ikutlah denganku. Karena kau telah mengambil alih negara Dewa Tiandu dan menjadi tuan baru, aku juga harus membawamu untuk melihat tempat ini. Sikap Yuban terhadap Yang Chen menjadi lebih hormat. Yang Chen secara alami dapat merasakan hal itu, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengubah hal-hal ini, jadi dia membiarkannya begitu saja. Yuban memanipulasi larangan itu, mengerahkan kekuatannya, dan dalam waktu singkat, mereka berdua muncul di aula. Istana ini megah dan penuh nilai. Saat Yang Chen dan Yuban masuk, mereka melihat benda-benda yang memenuhi seluruh istana. Yang Chen menarik napas dalam-dalam karena seluruh istana penuh dengan kekayaan. Belum lagi harta karun Suantian, semua jenis harta karun langka sulit ditemukan di dunia luar. Dapat dilihat bahwa ini adalah berbagai harta karun yang dikumpulkan oleh Kaisar Agung selama hidupnya. Namun, Yang Chen bingung dan bertanya, Penatua Yuban, jika hanya hal-hal ini, seharusnya tidak ada alasan bagimu untuk tidak memiliki akses kendali, kan? Meskipun harta karun ini sangat berharga, namun bukan harta karun yang luar biasa, dan tidak ada alasan bagi Yuban untuk tidak bisa mengendalikannya. Yuban berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda, Anda salah paham. Saya memiliki kendali atas harta karun ini. Namun, saya tidak memiliki kendali atas tiga benda di meja tengah. Di antara semua harta karun yang dikumpulkan oleh Kaisar Agung, ini adalah yang paling berharga. Ada lapisan demi lapisan larangan rumit di hadapan ketiga harta karun ini. Saya sendiri yang menciptakannya, dan itu seperti simpul mati yang hanya dapat dilepaskan dengan mengandalkan otoritas Anda sebagai tuan muda. Tanpa otoritas Ki Ungu sebelumnya, bahkan saya tidak dapat mengurainya. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa. Yuban benar-benar tulus terhadap Kaisar Tiandu, membuat larangan yang bahkan dia sendiri tidak dapat pahami, dan hanya dapat dipahami oleh otoritas yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi, merasakan kendalinya atas larangan di seluruh istana, dan fokus pada tiga harta yang disebutkan oleh Yuban. Ketiga harta karun ini, satu adalah lukisan yang tergantung di dinding, yang kedua adalah peta yang diletakkan rata di sisi kiri meja, dan yang ketiga adalah batu yang tampak biasa dengan warna hitam kebiruan yang tidak biasa di sisi kanan meja. Yang Chen dapat dengan jelas merasakan larangan-larangan yang mengerikan itu datang dari meja, lapis demi lapis larangan itu begitu rapat hingga membuat bulu kuduknya merinding, belum lagi jika harus melanggarnya, terlalu rumit bahkan untuk sekadar berpikir untuk menguraikannya. Yang Chen hanya mencoba menggunakan otoritas untuk memecahkannya. Ki ungu terpancar dari tangannya dan menyatu dengan larangan-larangan, dan dalam sekejap, larangan-larangan itu menghilang, dan ketiga harta itu akhirnya muncul dengan jelas. Melihat ketiga harta ini, wajah Yang Chen dipenuhi dengan perenungan yang mendalam. Apa jenis harta karun ketiga benda ini? Yang Chen bertanya-tanya. Yuban pertama-tama mengambil batu yang tampak biasa itu dan menjelaskan sambil tersenyum, batu ini diperoleh secara tidak sengaja oleh Kaisar Agung dan tidak dapat dihancurkan. Awalnya, Kaisar tidak terlalu memikirkannya, tetapi kemudian ingin membuat senjata darinya. Akan tetapi, Kaisar, yang berada di tahap demigod, mencoba ratusan cara untuk menghancurkan dan meleburnya tetapi gagal merusaknya sama sekali.
Batu itu disebut Batu Yu oleh Kaisar dan dapat dianggap sebagai benda teraneh yang pernah dilihatnya. Oh, Yang Chen menatap batu itu, tidak begitu mengerti nilainya. Seberapa kuat batu ini sehingga bahkan seorang demigod seperti Kaisar Tiandu tidak dapat memecahkannya. Tentu saja, Tuan Muda, meskipun batu Yu kuat, penggunaannya tidak tercatat dengan baik dalam buku-buku kuno. Itu adalah sumber hiburan sekaligus kekesalan bagi Kaisar lama. Secara praktis, itu tidak sebesar itu, tetapi kuncinya terletak pada lukisan ini. Kata Yu Ban, apa misteri lukisan ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lukisan ini disebut peta penghancuran gunung dan sungai, harta karun Xuantian Premium, dan salah satu harta paling berharga milik Kaisar Tiandu. Dibandingkan dengan harta karun Xuantian Premium biasa, lukisan ini bahkan lebih berharga. Legenda mengatakan bahwa peta ini digambar oleh seorang tokoh kuat kuno yang menyegel banyak kekuatan di dalamnya. Inilah yang menjadikannya harta karun Xuantian Premium. Yu Ban menjelaskan secara rinci. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, meskipun dia sudah siap, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bahkan kaisar-kaisar besar itu mungkin tidak memiliki harta karun Xuantian Premium, dan dia benar-benar mendapatkannya. Harta karun Xuantian ini begitu berharga, bahkan para kaisar agung pun rela berebut untuk mendapatkannya, membuatnya sangat langka. Yang Chen bersemangat dan bertanya, apa efek dari peta penghancuran gunung dan sungai ini? Apa yang Tuan Muda lihat terlukis di peta ini? Yu Ban bertanya sambil tersenyum. Yang Chen sebelumnya tidak benar-benar memperhatikan dengan seksama. Sekarang setelah Yu Ban menyebutkannya, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa lukisan itu memang mengandung kekuatan yang luar biasa. Elemen utama lukisan itu adalah gunung dan air, selain itu ada pula binatang buas yang eksotis. Disebut binatang buas karena ia bukan manusia atau iblis, atau anggota klan iblis terlarang. Ia berasal dari spesies yang belum pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Binatang buas ini hanya berukuran 3 meter, memegang kapak raksasa, seolah-olah ingin membelah gunung raksasa itu. Selain binatang buas yang eksotis, gunung dan airnya juga sangat aneh. Warna airnya hitam, dan gunungnya sangat besar. Lukisan ini berisi gunung, air, dan binatang buas. Konon, ada makhluk kuno yang menyegel esensi gunung dan air beserta spesies eksotis dari benua di dalamnya, sehingga terbentuklah harta karun Xuantian yang istimewa ini. Tentu saja, benar atau salahnya tidak dapat diverifikasi, tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bahwa setelah peta penghancuran gunung dan sungai ini digunakan, ia dapat mengendalikan kekuatan gunung dan air di dalamnya, serta kekuatan spesies eksotis ini. Kekuatan spesifiknya akan diketahui saat Tuan Muda menggunakannya di masa mendatang. Yu Ban menjelaskan secara terperinci. Yang Chen mengangguk sambil berpikir, lalu mengambil peta penghancuran gunung dan sungai ke tangannya, melihatnya dengan saksama. Pada saat itu, sebuah fluktuasi dahsyat yang hanya bisa dirasakan oleh Yang Chen, tiba-tiba datang dari ruang sungai 8 ekstremitas, dan itu berasal dari tombak Dewa Pembantai. Aku ingin memakan harta karun Xuantian ini. Yang Chen. Tuan, aku memanggilmu Tuan, bisakah kau memberiku harta karun ini untuk dimakan? Hahaha, berikan padaku, dan aku bisa memulihkan banyak kekuatan puncakku. Bisakah kau melakukannya untukku? Tombak Dewa Pembantai berteriak dengan gigih. Bab 1264 Gigitan Pertama Tulang Keras. Merasakan perubahan yang datang dari tombak Dewa Pembantai, Yang Chen segera mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa tombak Dewa Pembantai bertindak begitu gila. Yang Chen sangat jelas bahwa tombak Dewa Pembantai belum dalam kondisi puncaknya. Ia perlu melahap harta Xuantian untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Namun, Yang Chen tidak pernah menuruti tombak Dewa Pembantai, takut ia akan menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Hal yang paling penting adalah bahwa tombak Dewa Pembantai telah menyembunyikan banyak hal darinya, dan keras kepala serta bertindak dengan motif tersembunyi. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Jadi kecuali benar-benar diperlukan, Yang Chen tidak akan pernah menggunakan senjata ini. Tetapi dia tidak menduga makhluk itu akan melompat keluar dan mencoba melahap peta penghancuran gunung dan sungai. Seberapa besar kekuatan puncakmu yang bisa dipulihkan oleh peta ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. 60%, tidak, 70%. Tombak Dewa Pembantai berkata dengan penuh semangat. Yang Chen tercengang, cukup terkejut. Peta penghancuran gunung dan sungai ini begitu kuat sehingga dapat memulihkan hampir 70% kekuatan puncak tombak Dewa Pembantai. Kamu ingin melahap peta penghancuran gunung dan sungai ini? Kata Yang Chen. Ya, tentu saja, teriak tombak Dewa Pembantai. Emosinya seperti pengemis yang tidak sabaran. Teruslah bermimpi. Yang Chen perlahan menjatuhkan kalimatnya. Sekarang benar-benar panik, tombak Dewa Pembantai berteriak, Tuan, selama Anda memberi saya peta ini, saya akan mengakui Anda sebagai Tuan saya dan mematuhi Anda selama sisa hidup saya. Bagaimana dengan itu? Saya hanya ingin melahap peta ini, dan saya tidak membutuhkan yang lain. Selama Anda merasuki saya di puncak, siapa di seluruh benua manusia yang dapat menghentikan Anda? Anda akan menjadi tak terkalahkan. Yang Chen tidak menjawab. Dia tidak akan sebodoh itu.
Tombak Dewa Pembantai tidak pernah menyebutkan untuk mengakuinya sebagai tuannya sebelumnya. Hari ini, tanpa peringatan atau proses apapun, tombak itu tiba-tiba ingin mengakuinya sebagai tuannya hanya karena peta penghancuran gunung dan sungai. Bagaimana mungkin sesederhana itu? Mungkin bahkan jika dia memberikan peta itu kepada tombak Dewa Pembantai, tombak itu mungkin tidak mengakui dia sebagai pemiliknya. Pada saat itu, apa yang dapat dia lakukan pada tombak Dewa Pembantai? Dia harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengan tombak Dewa Pembantai. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tombak ini memiliki motif tersembunyi. Melihat Yang Chen mengabaikannya, tombak Dewa Pembantai meraung marah, "Yang Chen, kamu tidak berani memberiku peta ini, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Aku katakan padamu, memberiku peta adalah pilihan yang paling tepat untukmu." Tombak itu belum selesai berbicara ketika ia menjerit. Tentu saja, ini semua adalah perbuatan Yang Chen. Meskipun Yang Chen tidak dapat melakukan apapun terhadap tombak Dewa Pembantai, masih mudah baginya untuk membuatnya menderita. Sekarang, saat tombak Dewa Pembantai menjerit kesakitan tanpa henti, akhirnya ia tenang. Baru saat itulah Yang Chen menyimpan peta penghancuran gunung dan sungai. Secara logika, dengan barang berharga seperti itu, dia hanya akan menaruhnya di ruang sungai 8 ujung. Namun, karena takut tombak Dewa Pembantai akan benar-benar melahap peta itu, dia menaruh peta penghancuran gunung dan sungai di dalam tas penyimpanan. Dengan harta ini, tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki satu kartu truf lagi di lengan bajunya. Penatua Yuban, apa ini? Yang Chen melihat peta itu. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia melihat 3 karakter tertulis di peta, Gunung Changxing. Ketika melihat 3 karakter Gunung Changxing, mata Yang Chen sedikit menyipit, Gunung Changxing. Dia mengingat ketiga karakter ini dengan sangat jelas karena tempat Zhang Suelian berada adalah Gunung Changxing. Namun, dia tidak tahu di mana Gunung Changxing berada. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengarnya, dan kehidupan ini pun tidak berbeda. Ini benar-benar tempat yang membingungkan. Lagi pula, menurut pengalamannya, ada beberapa hal yang meskipun tidak diketahuinya, setidaknya dia memiliki pengetahuan yang tidak lengkap. Namun, dia benar-benar tidak tahu apapun tentang nama Gunung Changxing. Yang Chen awalnya berpikir dia akan mencarinya nanti, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang Gunung Changxing di sini. Yuban bertanya, "Tuan muda, apakah Anda pernah mendengar tentang Gunung Changxing?" "Aku sudah mendengar sedikit tentangnya." Yang Chen mengangguk. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Gunung Changxing jelas bukan tempat biasa. Yuban tidak dapat menahan rasa terkejutnya, "Tuan muda, sungguh tidak terduga Anda pernah mendengarnya. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Kaisar Agung meninggalkan peta ini untuk Anda, bukan untuk Anda gunakan sekarang, tetapi untuk Anda selidiki di masa mendatang." "Apa maksudmu?" tanya Yang Chen bingung. "Saya belum bisa mengungkapkan hal-hal ini, seperti yang diperintahkan Kaisar Agung sebelum kematiannya. Ketiga harta karun ini dapat diberikan kepada Anda saat Anda mencapai alam bela diri surga, tetapi hanya peta ini yang dipercayakan kepada Anda dengan sangat penting. Saya harus menunggu hingga Anda mencapai puncak alam bela diri surga sebelum saya dapat memberi tahu Anda asal-muasal peta ini. Jika tidak, peta ini tidak akan berbahaya bagi Anda, Tuan Muda. Dengan kemampuan Anda, Tuan Muda, Anda belum dapat mengendalikan peta ini," kata Yuban dengan sungguh-sungguh. Yang Chen benar-benar terkejut sekarang. Tempat macam apa Gunung Changxing itu? Kaisar Agung Huawu telah memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia tetap menolak untuk membicarakannya. Sekarang, bahkan dengan peta, kekuatannya, yang dapat dianggap kelas 1 di antara wilayah manusia, masih tidak dapat mengendalikannya. Karena dia bahkan tidak bisa mengendalikan peta, dia pasti tidak mampu memahami tempat yang disebut Gunung Changxing. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen bergumam, "Puncak alam bela diri surga, aku mengerti. Baguslah Tuan Muda bisa memahami perhatian penuh dari Kaisar Agung," kata Yuban. Yang Chen tersenyum, "Yah, itu bukan masalah besar. Hanya saja sedikit sentimental." "Apa yang membuatmu sentimental?" Yuban bertanya dengan ragu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berencana untuk membicarakannya. Yang membuatnya sentimental adalah Zhang Suelian. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Zhang Suelian kuat, dia akan berada dalam pemahamannya. Namun, sekarang tampaknya bakatnya bahkan mungkin melampaui kognisinya. Yang Chen mendesah pelan dan mengesampingkan pikiran-pikiran itu untuk sementara waktu agar tidak memengaruhi kondisi pikirannya. "Tuan Muda, sekarang setelah negeri suci Tiandu berada di bawah komando Anda, apa rencana Anda untuk masa depan?" tanya Yuban. "Aku ingin pergi ke Istana Pelayan Binatang," kata Yang Chen lembut. "Istana Pelayan Binatang, Tuan Muda, maksudmu?" kata Yuban. Yang Chen tersenyum, "Aku ingin bertemu dengan merak 7 warna dan singa iblis es dan api, dan juga, melakukan beberapa pertukaran dengan binatang iblis alam bela diri surga lainnya." Yuban langsung mengerti maksud Yang Chen begitu mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda, begitu. Kalau begitu, ayo berangkat." Setelah mengatakan itu, mereka berdua menghilang dari tempat itu.
Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah tiba di Istana Pelayan Binatang. Ketika mereka tiba di Istana Pelayan Binatang, Yang Chen menjadi semakin penasaran. Penatua Yuban, apa kekuatan spesifik dari merak 7 warna dan singa iblis es dan api ini? Merak 7 warna sedikit lebih kuat daripada singa iblis es dan api. Merak 7 warna seharusnya sudah melangkah setengah kaki ke tahap Spirit Plate, sedangkan singa iblis es dan api hanyalah puncak alam bela diri surga yang asli, tidak ada yang istimewa. Selain itu, pada peringkat kekuatan pertempuran iblis, singa iblis es dan api dan merak 7 warna berada pada tingkat yang berbeda. Yuban menjelaskan tanpa ada yang terlewat. Yang Chen mengangguk sambil berpikir. Mari kita lihat merak 7 warna terlebih dahulu, lalu singa iblis es dan api. Aku suka mengunyah tulang yang keras terlebih dahulu. Kata Yang Chen. Bab 1265 KI. Tuan muda, kekuatan merak 7 warna ini tidak bisa diremehkan. Ia telah mencapai puncak alam bela diri surga, dan bahkan setengah kaki ke tahap piring roh. Terlebih lagi, dengan kemampuan bawaan merak 7 warna itu sendiri. Saya pikir akan lebih baik jika Anda selalu mengendalikan larangan saat bernegosiasi dengannya. Jangan ceroboh, karena akan tetap sulit bagi Anda untuk menghadapi merak 7 warna dengan kekuatan Anda saat ini. Yang terpenting, kecantikan merak 7 warna ini mampu menyihir hati orang lain. Selama pertempuran besar antara manusia dan ras iblis, ia menggunakan tubuh yang indah untuk melahap banyak manusia berbakat. Jika Kaisar Agung tidak menekannya tepat waktu, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang kita yang akan dilukai oleh merak ini. Yuban mengingatkan dengan ekspresi serius di sampingnya. Yang Chen berbicara perlahan, Penatua Yuban, Anda tidak perlu khawatir, saya tahu batas kemampuan saya. Kalau begitu, mari kita temui merak 7 warna dulu. Yuban mengendalikan larangan itu, dan dalam sekejap, dia dan Yang Chen tiba di hutan lebat. Di dalam hutan lebat ini terdapat bunga, rumput, pohon, kupu-kupu, dan serangga. Pemandangannya begitu indah sehingga dapat memabukkan hati orang-orang. Namun, Yang Chen tidak tertarik dengan pemandangan ini. Perhatiannya hanya tertuju pada wanita di hutan dengan ekor 7 warna yang besar. Wanita ini cantik dan memikat, meskipun tidak secantik kecantikan nasional, tetapi tetap saja merupakan pemandangan yang menggetarkan hati. Hanya sekilas pandang dari matanya yang besar sudah cukup untuk memikat jiwa seseorang. Saat melihatnya, Yang Chen hampir bisa menebak identitasnya. Merak 7 warna. Yang Chen berbicara perlahan. Awalnya, wanita itu kesepian dan sengsara, dengan ekornya sebagai satu-satunya teman. Namun, saat dia datang, ekspresi kesepiannya langsung lenyap. Yang Chen tahu bahwa merak 7 warna tidak ingin memperlihatkan penampilannya yang menyedihkan di depan orang lain. Namun, dia masih melihat semuanya dengan jelas. Merak 7 warna langsung menarik ekornya saat ini, mengubahnya menjadi rok warna-warni yang melilit tubuhnya yang indah, membuatnya tampak seperti wanita manusia yang cantik. Tidak ada cara untuk membedakan antara dia dan binatang iblis. Pada titik ini, merak 7 warna terkekeh, anak manusia kecil, kalian manusia benar-benar memiliki fitur yang halus, tampak begitu tampan dan lembut. Ngomong-ngomong, aku pernah melihatmu sebelumnya, tetapi pada saat itu, kau hanyalah seorang pria kecil di alam bela diri asal setengah langkah yang mengandalkan taktik untuk membunuh avatarku. Sekarang, apa? Kau benar-benar telah mencapai alam bela diri surga. Pada awalnya, merak 7 warna mampu mempertahankan ketenangannya, tetapi saat mengamati tingkat kultivasi Yang Chen, dia tidak dapat lagi menahan ketenangannya. Itu bukan salahnya. Dari dulu sampai sekarang, itu adalah periode yang panjang atau pendek, hanya sekitar 10 tahun. Dikurung di tempat ini selama 1000 tahun, 10 tahun yang singkat itu tidak berarti apa-apa bagi merak 7 warna. Namun, dalam waktu yang singkat itu, seorang anak muda yang dulunya dibencinya telah tumbuh hingga mencapai alam bela diri surga. Memang, dia dulu memandang rendah Yang Chen. Namun, dia adalah satu-satunya anak muda yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun ini. Tak lama kemudian, merak 7 warna itu terkekeh lagi, menjadi lebih ceria saat menatap Yang Chen dengan matanya yang menawan. Anak kecil, siapa namamu? Mengapa kau tidak membiarkanku pergi, dan kita berdua bisa saling menemani? Tuan muda, jangan tersihir olehnya. Merak 7 warna ini suka melahap manusia, seperti yang Anda tahu. Yuban mengingatkan, takut karakter Yang Chen tidak akan cukup kuat. Yang Chen dapat melihat bahwa merak 7 warna tampaknya ahli dalam teknik pesona. Namun, dengan hatinya yang sekuat batu, bagaimana mungkin dia dapat dengan mudah terpesona olehnya? Merak 7 warna itu melotot marah ke arah Yuban dan membuka bibir merahnya yang marah untuk berkata dengan nada menggoda namun marah, dasar orang tua, kau dan Kaisar Tiandu telah memenjarakanku selama bertahun-tahun. Sekarang, mengapa kau masih merusak keberuntunganku? Apa hubungannya denganmu? Bocah kecil, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Aku tidak akan tega memakanmu. Selama kau membebaskanku, aku akan melayanimu dengan baik, hehehe. Pada akhirnya, merak 7 warna memutar tubuhnya dengan menggoda, tampak sangat berbeda dari binatang iblis lainnya. Melihat ini, Yang Chen tidak buru-buru bicara, tetapi menatap merak 7 warna tanpa ekspresi.
Ada beberapa lapisan batasan di sekitar merak tujuh warna, yang mencegahnya menggunakan kekuatannya. Namun, Yang Chen tidak menyangka bahwa setelah larangan itu dicabut, merak tujuh warna masih akan bersikap lembut dan bercanda padanya. Ekspresi Yang Chen tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda tersihir oleh merak tujuh warna. Dia langsung berkata, "Namaku Yang Chen. Sepertinya senior juga menyukai keindahan. Tidak pantas bagiku memanggilmu merak tujuh warna, jadi siapa namamu? Kau cukup menarik, nak, merak tujuh warna hanyalah nama spesiesku. Namaku Kaiyi, yang kupilih sendiri. Bagaimana, bukankah itu bagus?" Sambil berbicara, merak tujuh warna mengangkat roknya, seolah mencoba menjelaskan asal-usul namanya. Yang Chen mengangguk, "Nama yang bagus. Kalau begitu, aku akan memanggilmu senior Kaiyi." "Tidak, tidak, memanggilku senior akan membuatku merasa sangat tua. Dengan penampilanmu yang lembut dan halus, panggil saja aku kakak Kaiyi." Merak tujuh warna menutup mulutnya sambil tertawa. Setiap saat, menutupi bibir merahnya, tetapi Yang Chen masih melihat merak tujuh warna menjulurkan lidahnya dan menjilati bibirnya dengan menggoda. Tidak jelas apakah merak tujuh warna benar-benar ingin memakannya atau dia hanya menggodanya. Yang Chen tidak lagi tertarik membuang-buang waktu dengan merak tujuh warna, ia berbicara langsung, "Senior Kaiyi, aku datang ke sini untuk membahas masalah serius denganmu. Aku yakin kau tidak berpikir aku di sini untuk sengaja menggodamu. Khususnya, seperti yang baru saja kau sebutkan, aku memang mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Kaiyi tiba-tiba terkejut, sangat terkejut. Kata-katanya tentang Yang Chen yang akan melepaskannya hanyalah ucapan biasa, dan dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak percaya bahwa Yang Chen akan melepaskannya. Setelah bertahun-tahun, jika semudah itu untuk pergi, dia pasti sudah dibebaskan sejak lama dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Perkataan Yang Chen tentu saja menggugah gelombang dalam hatinya. Melihat merak tujuh warna dalam keterkejutan seperti itu, Yang Chen tahu bahwa kesepian juga merupakan rintangan besar yang harus diatasinya. Bukan hanya merak tujuh warna saja, tetapi hal yang sama juga berlaku pada semua burung lainnya. Yang Chen tidak repot-repot berbasa-basi dan berbicara langsung, "Tentu saja, mengenai permintaan untuk menemani satu sama lain, saya hanya berpikir bahwa senior sedang bercanda dengan saya. Saya yakin senior tidak benar-benar memiliki niat seperti itu." Burung merak tujuh warna menyipitkan matanya, tidak menyangka ketajaman Yang Chen dalam memahami pikirannya. Namun, tak lama kemudian, dia terkekeh, "Bagaimana kau tahu aku tidak punya niat itu? Bagaimana kalau aku punya? Maaf, tapi aku tidak punya niat seperti itu." Yang Chen menolak tanpa ragu. Merak tujuh warna tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, "Dasar bocah kecil, tiba-tiba aku mulai menyukaimu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar bisa terbebas?" Dia tidak bodoh dan tahu bahwa Yang Chen ingin membiarkannya keluar karena dia mempunyai beberapa tuntutan. Sekali lagi, terima kasih kepada pembelanja besar atas hadiah yang berlimpah. Bab-bab tambahan akan dikirimkan dalam 2 hari ini. Bab 1266 Kekuatan Spiritual Yang Chen. Karena merak tujuh warna sudah berbicara seperti itu, Yang Chen tentu saja tidak akan menahan diri. Dia langsung mencubit tangannya dan mengeluarkan pembatasan perbudakan. "Apakah kamu sudah melihat ini?" Yang Chen memegang pembatasan perbudakan yang melayang di tangannya. Dengan pengalaman dan pengetahuan merak tujuh warna, tentu saja ia tidak akan gagal mengenali benda ini. Menatap benda itu, suaranya dingin dan menusuk, "Ini adalah pembatasan perbudakan. Anak kecil, apa maksudmu? Sederhana saja, jika kau ingin aku melepaskanmu, baiklah, tidak masalah. Tapi kau harus mematuhiku dan rela tunduk pada pembatasan perbudakan ini," kata Yang Chen terus terang. Dia tidak memberlakukan pembatasan perbudakan pada monyet iblis bermata ungu karena berbagai alasan. Tidak akan berhasil membuat monyet iblis bermata ungu mengikutinya dengan menggunakan pembatasan tersebut, dan kedua, bahkan jika dia memberlakukan pembatasan perbudakan pada monyet iblis bermata ungu, monyet itu kemungkinan akan menemukan cara untuk memberontak mengingat kekuatannya. Pihak lainnya adalah binatang iblis yang keras kepala, yang hanya bisa dibujuk dengan sukarela dan tidak bisa dipaksa. Namun, merak tujuh warna dan singa iblis es dan api berbeda. Pertama, Yang Chen tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengendalikan kedua binatang iblis ini dengan kekuatannya saat ini, dan kedua, merak tujuh warna ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia harus berhati-hati. Tujuan pembatasan perbudakan adalah untuk memastikan mereka tidak dapat bertindak gegabah. Namun, merak tujuh warna tampaknya tidak berpikir demikian. Mendengar kata-kata Yang Chen, ia tertawa dengan bulu-bulunya yang bergetar dan menatap lurus ke arah Yang Chen. "Mendengarkanmu tadi, kau menyebut dirimu Yang Chen. Hahaha, kau bilang kau ingin aku menurutimu, sungguh lelucon yang besar. Aku, merak tujuh warna, setidaknya adalah eksistensi di peringkat kekuatan pertempuran iblis, dengan satu kaki melangkah ke tahap Spirit Plate. Saat itu, bahkan Kaisar Agung dari ras manusiamu di tahap Spirit Plate harus waspada terhadapku. Apa yang membuatmu berpikir aku akan tunduk padamu, seorang pria kecil?"
Melihat Merak Tujuh Warna mengatakan ini, Yang Chen tidak tergerak dan berkata dengan dingin, Senior Kai, jika Anda bertanya mengapa, maka saya akan memberi tahu Anda alasannya. Saya, Yang Chen, baru berusia lebih dari 20 tahun ini, dengan kultivasi baru 10 tahun. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, saya hanya seorang setengah langkah alam bela diri Yuan, tetapi sekarang, saya telah mencapai lapisan keempat alam bela diri surga. Ketika pembicaraan itu berakhir, Yang Chen tiba-tiba menyebarkan auranya, menyebarkannya kemana-mana sehingga Merak Tujuh Warna dapat merasakannya dengan jelas. Pupil mata Merak Tujuh Warna sedikit berkontraksi, dan agak terkejut mendengar bahwa Yang Chen baru berusia 20-an. Saya tidak bisa menjamin apa saja prestasi saya saat itu, tetapi saya dapat menjamin bahwa prestasi saya di masa depan pasti akan sepadan dengan jasa senior Kai, kata Yang Chen. Hehe, Yang Chen, omonganmu terlalu muluk. Belum lagi prestasimu di masa depan, siapa yang tahu bagaimana hasilnya nanti. Sistem negara Dewa Tiandu yang luas tidak bisa dilepaskan begitu saja hanya karena kau berkata begitu. Apa kau pikir kau adalah Kaisar Tiandu, orang tua itu? Kata Kai Yi dengan nada jahat. Yuban berdiri di sampingnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan tenang berkata, Merak Tujuh Warna, sepertinya kau telah melupakan banyak hal seiring berjalannya waktu. Kaisar Agung menderita luka yang tidak dapat disembuhkan setelah klan binatang iblis mundur dan telah pergi selama bertahun-tahun. Mendengar kata-kata ini, Kai Yi tertawa terbahak-bahak dan mengejek, kematian cocok untuknya. Orang tua ibu kota surgawi itu, kematian cocok untuknya. Yuban marah tetapi tahu bahwa permusuhan antara binatang iblis ini dan Kaisar Tiandu hampir tidak dapat didamaikan. Alasan Kaisar Tiandu tidak berupaya menaklukkan binatang iblis saat itu tetapi memenjarakan mereka untuk generasi mendatang adalah karena permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Dia mempercayakan negara Dewa Tiandu kepadaku, meninggalkan banyak ujian, membuka setiap 1000 tahun untuk menemukan penggantinya. Untungnya, pada milenium kedua, Kaisar Agung menemukan penggantinya. Dan penggantinya adalah Tuan Muda Yang Chen, yang sekarang menjadi penguasa negara Dewa Tiandu. Bahkan Kaisar Tiandu menghargai Tuan Muda Yang Chen, jadi mengapa Anda, Merak Tujuh Warna, ragu-ragu? Kata Yuban. Orang tua Yuban, jangan coba-coba membujukku. Bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran, Merak Tujuh Warna. Aku hanya ingin tahu, Yang Chen, apakah kau sekarang memegang keputusan akhir di negara Dewa Tiandu? Kai Yi menggertakkan giginya. Dengan penampilan Merak Tujuh Warna yang marah dan lembut, ia memiliki pesona tertentu. Sayangnya, Yang Chen menutup mata terhadap hal itu dan dengan tenang berkata, ya, saya yang memiliki keputusan akhir. Aku tidak percaya, beraninya kau mencabut laranganku. Teriak Kai Yi dengan kasar. Kenapa tidak? Kata Yang Chen dingin. Yuban tidak bisa duduk diam, Tuan Muda, Anda tidak boleh melakukan ini. Merak Tujuh Warna memiliki temperamen yang keras dan sulit dijinakkan, dan permusuhannya terhadap ras manusia sulit diubah. Jika Anda mencabut larangannya, itu akan terlalu berbahaya bagi Anda. Akan tetapi, Merak Tujuh Warna tidak menunjukkan niat untuk mencoba mengubah pikiran Yuban, hanya menatap tajam ke arah Yang Chen, penasaran dengan pilihannya. Yang Chen juga menatap tajam ke arah Merak Tujuh Warna hingga tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, suara seperti kaca pecah memenuhi udara. Pembatasan di sekitar tubuh Merak Tujuh Warna hancur seketika. Siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Yang Chen bukan hanya mencabut batasan, tetapi menghancurkannya. Hal ini membuat Yuban ingin menangis. Mengapa? Jika hanya mencabut batasan, itu seperti membuka dan menutup pintu. Jika pertempuran berubah menjadi buruk, dia tinggal menutup pintu lagi. Apalagi yang bisa dilakukan Merak Tujuh Warna. Namun, Yang Chen sangat teliti dalam tindakannya, langsung menghancurkan batasan. Itu seperti mendobrak pintu, jadi jika Merak Tujuh Warna mengamuk, itu akan membahayakan dirinya sendiri. Namun, Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Di negara Dewa Tiandu, dengan banyak batasannya, dia tidak akan mudah diganggu oleh Merak Tujuh Warna. Sebenarnya, yang ingin dilihat oleh Merak Tujuh Warna adalah keberanian Yang Chen. Sekarang dia telah melihatnya. Terkejut, Merak Tujuh Warna awalnya mengira Yang Chen akan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan paling-paling hanya melepaskan belenggu dari tubuhnya, tetapi Yang Chen langsung menghancurkannya. Hahaha. Merak Tujuh Warna berteriak, dan tiba-tiba, aura mengerikannya menyebar seperti gelombang. Hati-hati, Tuan Muda. Yuban tidak ingin Yang Chen mengalami kecelakaan apapun, dan dia bersiap untuk membawa Yang Chen pergi kapan saja. Yang Chen tetap tenang, merasakan aura menakjubkan yang terpancar dari Merak Tujuh Warna. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak terkejut. Meskipun Merak Tujuh Warna tidak sekuat monyet iblis bermata ungu, gelombang aura memungkinkannya menilai bahwa itu jauh lebih kuat daripada alam bela diri puncak surga biasa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa satu kakinya sudah berada di panggung Spirit Plate. Yuban, Kaisar Tiandu punya alasan untuk menghargai anak kecil ini. Kau, orang tua, terlalu berhati-hati dalam tindakanmu dan bahkan tidak memiliki setengah keberanian dari anak ini.
Kai mendengus sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Yang Chen, tidak peduli dengan ekspresi Yuban.